Selamat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan yang akan kita laksanakan pada Jumat 23 Agustus 2024. Rangkaian acara ini kita awali dengan doa pembukaan. Kepada Ibu Bintang Sitohang kita undang untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Kami persilahkan. Suster, Bapak, Ibu Guru, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang diberikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan, khususnya pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dan melaksanakan kegiatan rutin kami di hari Jumat. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kegiatan kami ini Tuhan, agar berjalan dengan baik, dan berkati juga para narasumber kami yang memberikan materi kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami. Semoga kegiatan ini bisa kami lakukan di sekolah kami ini dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, hantarkanlah doa kami ini kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Bintang yang telah membawakan kita. Suster, Bapak dan Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat datang pada kegiatan diseminasi budaya positif SMA Katolik Sibolga dengan narasumber kita kepada Ibu Melina Pitupulu dan juga Bapak Paidar Bora yang hari ini akan berbagi bersama dengan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Membuka kegiatan ini, kami undang Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan kepada Ibu Simarmata. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita masih diberikan kesehatan, kita boleh berkumpul di tempat ini dalam kegiatan lomba karya ataupun ada hal sosialisasi nanti yang disampaikan oleh narasumber kita. Bapak dan Ibu secara terkasih, materi untuk hari ini diseminasi budaya positif mungkin bagi saya
atau bagi Bapak dan Ibu ini merupakan hal yang baru yang kita dengarkan, dan mari Bapak dan Ibu, mari kita berproses selama nanti beberapa waktu ke depan kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Seperti apapun itu Bapak dan Ibu, semoga ini bermanfaat bagi kita dan dapat nanti kita aplikasikan untuk anak kita, terutama untuk kemajuan sekolah kita. Tadi kepala sekolah karena hari ini tidak datang, mungkin saya wakilkan karena ada kegiatan yang begitu mendesak mungkin. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita berperan aktif ketika nanti Ibu narasumber dan Bapak narasumber akan menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan nanti, dan saya yakin Bapak dan Ibu ini sangat bermanfaat, dan saya pun sungguh sangat serius untuk ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Ibu narasumber, semoga Bapak dan Ibu nanti menyampaikan hal yang akan disampaikan, informasi yang disampaikan sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga demi kemajuan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk membuka waktu dan tempat nanti kepada narasumber kami persilahkan. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Simarmata. Ya, Suster Bapak dan Ibu, kita bisa lihat diseminasi budaya positif. Berarti dua narasumber hebat kita ini bagaimana membagikan, menyebarkan budaya positif kepada kita dan pastinya kepada sekolah kita dan kepada siapa saja yang akan kita jumpai. Kami undang narasumber kami yang pertama, calon guru penggerak luar biasa, Ibu Melina Pitupulu SPD. Kami persilakan Ibu ikut bergabung bersama kita di depan ini. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Paidar Gorat SPD. Boleh Bapak, silakan kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada dua narasumber kita. Ya, sebelum kita masuk kepada materi, kita dengarkan dulu bagaimana maksud dari kegiatan kita ini. Kami persilahkan kepada narasumber kami. Ya baik, pertama dengan mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang boleh hadir pada pertemuan ini. Saya menambahi yang sudah disampaikan oleh Pak Murad, rekan saya sebagai CGP Angkatan 11. Nah, budaya positif itu pasti banyak, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada motivasi, ada hukuman, ada juga nanti sedikit restitusi. Nah, ini semua bagian dari bagaimana cara kita untuk menciptakan suatu budaya positif. Dan nanti ujungnya pastilah lingkungan belajar yang aman, nyaman, senang. Nah, itu yang akan menjadi suatu kebudayaan, menjadi suatu tempat yang menciptakan pembelajaran, menciptakan motivasi untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita saling mendukung program ini dan kita boleh berproses bersama-sama. Terima kasih. Kita berikan aplaus bagi dua narasumber kita. Kami persilakan kembali ke tempat, dan Suster Bapak dan Ibu, kita akan dibagi dalam dua kelompok. Untuk kelompok pertama itu dengan Ibu Meli, kita tetap berada di ruangan ini, dan untuk kelompok yang kedua nanti bersama dengan Bapak Gorat akan menuju ruang 11-2. Yang untuk bersama dengan Pak Gorat, Suster Yeswalda, Ibu Juliati, Bapak Krisno, Ibu Nora, Ibu Siregar, Ibu Heni, Ibu Bintang, Bapak Chandra, Ibu Simarmata, Ibu Sinaga, Ibu Dewi, dan Bapak Penataran. Dan yang untuk kelompok 2 berarti kita yang tinggal di sini, saya tidak perlu sebut lagi namanya. Bapak, Ibu, Suster, mari kita akan masuk pada materi diseminasi budaya positif SMA Katolik Sibolga. Kami persilakan. Selamat siang. Kalau saya sampaikan sama sore Bapak Ibu. Oke, selamat sore. Jadi gajian. Ya, jadi nanti setelah kegiatan ini kita boleh sama-sama gajian Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih buat hadirin kita semua. Hari ini saya Meli dari Bengkulu, calon guru penggerak 11. Hari ini saya akan memberikan penyebaran pemahaman mengenai disiplin positif. Baik Suster Bapak Ibu, ya jadi saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama, pemberian dukungan dapat mendisiplinkan
Ya, menurut suster Bapak Ibu, kira-kira ketika kita mendukung siswa, apakah itu suatu cara untuk disiplinkan siswa? Boleh satu orang Bapak Ibu yang menjawab? Ya, Pak Asih mungkin. Terima kasih Bu. Kalau saya melihat pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya belum tentu. Tergantung hukuman yang kita berikan kepada anak, maka dia bisa berubah. Tapi kalau memang sudah hukuman, bisa sebaliknya dia menjadi lebih banding dan lain-lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Asih. Ya, jadi nanti saya akan rangkum dari pertanyaan-pertanyaan pengantin Yesus Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, mungkin kita sering dalam pelajaran kita berikan reward kepada siswa kita. Nah, kalau kamu dapat 100, besok saya akan kasih pertanyaan sama kamu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah tindakan kita itu ketika kita memberikan reward apresiasi berupa benda, berupa Terima kasih untuk waktunya. Dan saya pribadi mengatakan bahwa pemberian hadiah merupakan salah satu yang dapat meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah bukan hanya dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk pujian, apresiasi untuk anak. Karena dengan kita mengapresiasi anak ketika mereka menjawab soal atau mereka melakukan suatu hal yang bisa membanggakan mereka, itu merupakan salah satu dukungan untuk anak yang akan membantu mereka untuk lebih semangat untuk belajar, dan itu bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Begitu dari saya, terima kasih. Terima kasih Suster. Ya, baik Bapak Ibu, saya langsung ke pertanyaan keempat. Guru berperan sebagai tempat bagi siswa. Nah, menurut Suster Bapak Ibu, apakah memang ini menjadi suatu tindakan yang baik ketika peran kita sebagai guru menjadi tempat yang baik bagi siswa? Mungkin boleh saya serahkan kepada Ibu ini. Silakan Ibu ini. Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya. Menanggapi hal ini, guru berperan sebagai teman bagi siswa dalam arti sebagai motivator mungkin bisa. Teman dalam arti motivator memberikan dorongan-dorongan positif kepada siswa mungkin bisa dinilai baik. Tetapi teman yang dimaksudkan mungkin dalam arti tidak ada batasan, mungkin itu tidak bagus untuk kita terapkan. Tapi teman yang diharapkan di sini menurut saya bagus jika kita berperan sebagai teman bagi siswa dalam hal memotivasi siswa, dan itu dapat meningkatkan prestasi dan semangat belajarnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu ini. Ya, jadi Bapak Ibu, dari pertanyaan ini nanti, ya tujuan kita untuk berkumpul di sini yang pertama yaitu nanti Bapak Ibu akan bisa melihat apakah hukuman itu nanti akan menjadi solusi yang baik bagi kita, dan apakah nanti pemberian reward itu akan menjadi suatu hal yang harus diterapkan dalam kelas, dan apakah teori kontrol yang paling tepat bagi kita guru, apakah sebagai teman, sebagai pemantau, atau nanti sebagai manajer. Dan pada akhirnya nanti kita boleh bersama-sama mengetahui bagaimana kita akan menjadi solusi atas permasalahan siswa-siswa kita melalui penerapan segitiga institusi. Ya, langsung saja budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini Bapak Ibu biasanya kita akan berangkat dari nilai-nilai keyakinan universal. Ya, jadi universal itu berarti ada nilai kebajikan yang akan diterapkan. Nah, untuk itu saya akan mulai nanti dari yang pertama, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Oke, saya akan mulai dari sini. Ya, mungkin ini akan bisa menjadi bagian ice breaking kita. Saya mau undang dulu semua Bapak Ibu Suster untuk berdiri. Oke, boleh cari temannya Bapak Ibu. Mungkin Ibu Wendy boleh dengan Ibu Winda bersamaan. Oke. Ya, mungkin Ibu Yulia boleh berperan sebagai pemantau ya, Bu, melihat ya. Oke, Bapak Ibu, boleh mungkin semua Bapak Ibu tangan kanannya boleh kepal semuanya. Tangan kanan di kepal. Oke. Yang di sebelah kiri, nah berarti yang gantian. Saya sekarang di sebelah kiri, kalau Bapak Ibu posisi sebelah kiri. Nah, tugas Bapak Ibu adalah coba Bapak Ibu berusaha untuk menangkap, untuk membuka kepala tangan temannya. Jadi contoh, boleh dilihat teman saya. Ya, jadi contohnya seperti Bapak Ibu, Ibu Yulia angkat tangan. Nah, saya akan berusaha misalnya
Oke? Bisa? Ya, jadi ini coba bayangkan Bapak Ibu menyimpan tulis satu di bawah ini, Bapak Ibu semua. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan di tangan saya itu ada emas misalnya, berapa emas paling besar 10 emas. Nah contohnya saya menganggap itu benda saya kan berharga. Nah ketika ada orang lain yang mencoba merampas benda itu, mencoba membuka tangan saya, menggelitik saya, nah pasti itu merupakan usaha yang sangat berat ya. Nah kita boleh lihat hasil refleksinya di sini. Ya ternyata Bapak Ibu, kita sendiri akan dengan kontrol kita. Nah, ketika orang lain yang memaksa membuka tangan kita itu, nah, tapi ternyata ketika banyaknya peraturan, ketika banyaknya sesuatu yang memaksa kita, sebenarnya segala peraturan itu ada dalam kontrol kita, segala disiplin itu ada dalam kontrol kita. Nah, bukan karena unsur paksaan. Jadi ketika tadi Bapak Ibu membuka tangan Bapak Ibu karena paksaan, itu bukan lagi sesuatu yang disebut nanti dengan teori kontrolnya. Ya, jadi ketika kita akan berdisiplin, ketika kita akan mentaati segala peraturan, itu kembali kepada kontrol kita, bahwa semua hanya ada dalam genggaman tangan kita. Begitu ya saudara Bapak Ibu. Ya, jadi akan sama nanti dengan teori hukuman, teori motivasi. Maka semua itu, iya, masuklah ke dalam bahwa itu semua tergantung terhadap kontrol kita dan genggaman tangan kita. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, jadi ini ada suatu pergeseran paradigma menurut Dr. William Glasser. Nah, kita sebagai guru, ya, kita menerapkan segala peraturan kita, ya, menurutnya itu kita hanya memaksa. Ada suatu ilusi yang mengatakan bahwa guru mengontrol murid. Nah, kita menganggap bahwa diri kita itu adalah kita yang bisa mengatur siswa. Nah, kita yang maha kuasa dalam kelas. Nah, kalau berjumpa, nah sampai itu mau ambil, ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita menganggap bahwa semua itu apa yang dikatakan oleh seorang guru itu bermanfaat. Nah kalau nggak boleh terlambat, dan gurunya ternyata terlambat. Nah itu ternyata adalah paradigma yang salah, gitu ya Bapak Ibu. Ya kemudian membuat orang merasa bersalah dan tak menguatkan karakter. Nah ternyata ketika siswa kita terlambat, misalnya kita bilang, nah kamu tiap hari lah terlambat. Nah itu ternyata bukan menjadi menguatkan karakter, tapi termasuk adalah merusak karakter siswa tersebut. Ya, dan satu lagi itu adalah orang dewasa pilihan untuk memaksa, benar ya Bapak Ibu. Ketika kami itu kita anggap bahwa dia di bawah umur kita merasa bahwa peraturan kita apa yang harus kita artinya itu sesuai dengan apa yang kita minta. Itu yang pertama, yang terakhir. Nah, untuk itu maka ada disebut dengan stimulus respon. Nah, stimulus respon itu adalah bagaimana sesuatu kontrol itu tidak lagi menjadi sesuatu yang kita paksakan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Tapi ketika itu menjadi teori kontrol, teori yang kita merasa bahwa itu semua ada di dalam kita boleh berubah, kita boleh melakukan disiplin itu semua adalah tergantung kepada kita. Itu masih ada teori kontrolnya sendiri, tanpa ada pihak-pihak lain yang menuntut kita untuk melakukan itu. Itu dia Bapak Ibu. Nah, untuk itulah maka semua ini masuklah di cover dalam sebuah budaya positif yang disebut disiplin positif. Nah, jadi bagaimana penerapan disiplin positif itu tergantung kepada teori kontrol Bapak Ibu untuk menangani siswa. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kita sebagai guru bukan lagi menuntut bahwasannya paksaan kita itulah yang akan berubah siswa itu. Ketika tadi Ibu Wendy yang membuka tangannya Ibu Winda, nah berhasil memang. Tapi bukan karena sebuah teori kontrol, tapi karena sebuah paksaan. Iya. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu dibentuk dari sebuah nilai-nilai universal. Jadi sebenarnya hal yang pertama Bapak Ibu terapkan di kelas itu bukan disiplin positifnya, bukan budaya positifnya. Bapak Ibu coba untuk membuka wawasan siswa itu kira-kira apa nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di kelas. Jadi sebenarnya akan berangkat dari nilai kebajikan. Contoh, dari disiplin. Baru masuk dia ke dalam tidak datang terlambat, siswa hadir tepat waktu. Tidak menggunakan kata tidak ya Bapak Ibu. Siswa hadir tepat waktu. Nah, itu ketika kita sudah menerapkan nilai kebajikan, hormat,
Oke, ini sebagai contoh. Baik, ya ini ada pertanyaan tematik, sebuah kasus, ini kasus. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, nah ini masuk kita nanti akan masuk berhubungan dengan motivasi diri. Ya, bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang beri Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Ya, jelaskan alasan Anda. Ya, berarti ini begini Bapak Ibu, ini penanaman nilai kebajikan. Ketika kita sebutkan disiplin, ya, berarti kita sebutkan di situ datang tepat waktu ke sekolah. Nah, berarti tuntutan kita kepada siswa juga datang tepat waktu ke sekolah. Nah, ada di sini dikatakan, apakah sesuatu itu kita lakukan? Tidak ada paksaan di sini dan kepala sekolah sendiri tidak marah kalau terlambat. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana kira-kira? Iya, apakah kita akan datang selalu tepat waktu? Apa tidak? Boleh satu orang sini tambahin untuk memberikan pendapatnya kepada Ibu Lia mungkin? Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Iya. Pendapat saya untuk ini adalah saya akan tetap datang tepat waktu. Alasannya karena siswa sekian persen lebih banyak 75% atau 80% yang mereka lakukan adalah mencontoh, melihat secara langsung. Jadi ketika yang kita praktekkan itu tepat dan benar sesuai dengan aturan yang baik, maka mereka pun akan melihat contoh yang baik. Jadi lebih tepatnya mungkin untuk ini ada atau tidak adanya penghargaan itu urusan terakhir. Tapi sebagai guru yang baik kita harus memberikan contoh yang baik. Begitu Ibu. Oke, boleh kita berikan Ada tidak ada penghargaan, kita tetap harus menjadi contoh. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari kasus ini nilai kebajikan apa yang harus kita punyai di situ? Yang pertama tentunya disiplin, dan yang kedua tanggung jawab. Ya betul. Nah, ketika kita tuntut siswa untuk hadir tepat waktu, seperti katakan Ibu Lia, bahwa sebenarnya role modelnya siswa itu adalah kita. Nah, jadi ketika kita akan berikan contoh yang baik, baru kita bisa mungkin menuju sesuatu hal yang kita anggap bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Oke, ya jadi ini menjawab pertanyaan tadi, apakah penghargaan itu perlu? Ya, jadi menurut William Glasser ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari hukuman, dan yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama itu menghindari hukuman. Berarti dari kasus yang tadi, kalau seandainya ada hukuman, nah ada sesuatu yang dituntut oleh kepala sekolah, ada sesuatu yang Bapak Ibu tuntut dari siswa Bapak Ibu, berarti dia datang tepat waktu karena sebuah hukuman. Itu ya Bapak Ibu, karena sebuah hukuman. Nah, saya melepaskan tangan saya berhasil lepaskan kedua tangan saya karena apa? Karena memang bukan karena motivasi diri saya, tapi karena sesuatu hukuman paksaan. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada kenyataan Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan pelatihan ini, penghargaan itu termasuk dalam motivasi diri yang ekstrinsik. Nah, itu bukan sesuatu yang kita gali dari diri kita sendiri. Nah, tapi itu adalah teori kontrol yang masih orang lain menjadikan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, ketika nanti saya merasa juga ketika saya pertanyakan itu bahwa memang penghargaan itu perlu. Nah, saya juga sebagai guru, kita juga sebagai guru memerlukan apresiasi begitu Bapak Ibu. Tetapi berdasarkan nilai kebajikan bahwa itu adalah ekstensi, itu berarti perlu faktor luar yang mempengaruhi kita. Nah, contohnya ketika besok saya masuk tidak saya kasih lagi mereka permen, nah maka itu akan menjadi sebuah tuntutan bagi siswa.
untuk motivasi istri sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, seperti sampaikan Ibu Lydia tadi pada kasus ini, tidak ada yang menuntut dia untuk melakukan itu. Toh tidak ada tuntut dari kepala sekolah tak menuntut apa-apa dari saya. Bisa aja saya datang terlambat. Tapi ketika sudah disepakati nilai-nilai kebajikan, disiplin, bertanggung jawab, maka pastinya saya akan kembali. Motivasi diri saya adalah kembali bahwa saya sudah sepakat dengan diri saya sudah sepakat dengan lingkungan sekolah saya bahwa nilai yang harus saya terapkan disiplin, tanggung jawab. Maka saya dari diri saya sendiri harus berdisiplin, harus bertanggung jawab. Itu dia Bapak Ibu. Jadi motivasi ini mungkin kita kembalikan ke diri kita. Bagaimana cara kita untuk benar-benar menumbuhkan teori kontrol kita, bagaimana kita menumbuhkan nilai motivasi diri kita tanpa harus mempengaruhi orang lain. Jadi nggak perlu ada orang lain yang harus memegang tangan kita. Tapi ketika kita harus membukannya, kita membukannya. Ketika kita harus menutupnya, maka kita menutupnya. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah hanya di genggaman tangan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya, ya ini dia bedanya hukuman dengan konsekuensi. Oke, ya jadi kita bisa lihat hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi ketika siswa berbuat salah, ya langsung aja kita menghukumnya tanpa ada kesepakatan yang kita buat. Jika kamu datang terlambat, nah siswa datang tepat waktu, nah kalau tidak tepat waktu dia datang, apa hukumannya? Itu kesepakatan. Tapi hukuman sesuatu yang tidak kita sepakati. Bahkan mungkin yang pelaku pembuat kesalahan itu akan menjadi victim ya, menjadi pelaku yang benar-benar kita rusak karakternya. Nah yang kedua, ya bersifat rencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Nah inilah yang disebut dengan konsekuensi. Jadi semua tidak ada yang merasa bahwa itu menjadi sesuatu hal yang menyakiti sebelah pihak, tapi sudah sama-sama sepakat, guru, murid mempunyai kesepakatan bersama. Nilai kebajikan dan disiplin, siswa, guru hadir tepat waktu, itu contohnya. Oke, ini bedanya Bapak Ibu. Oke, kita masuk misalnya ke refleksi. Contoh Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya tambahin ya, karena terlambat ke sekolah membunuh karakter saya contohnya. Itu konsekuensi atau hukuman. Saya tidak datang lagi terlambat ke sekolah, karena terlambat ke sekolah, karena terlambat ke sekolah akan membuat saya malu. Contoh, itu hukuman atau konsekuensi menurut dia. Ya, jadi kalau mencatat sama sekali hukuman itu, saya tidak akan terlambat. Bapak Ibu, hukuman? Oke. Lari dari lapangan basket, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi karena berhubungan dengan perbuatannya. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Oke, kalau bisa saya ganti Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak membawa baju olahraga, konsekuensi. Kenapa itu Bapak Ibu? Oke, berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan. Ya, tepat Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, ya konsekuensi. Mantap kali. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, pada konsekuensi. Ya. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, bagaimana hukuman beda hukuman dengan konsekuensi. Bahwa konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus dilakukannya karena sudah tindakan yang berhubungan dengan perbuatannya. Bapak Ibu, jadi hukuman itu biasanya tidak akan fisik atau psikisnya. Jadi itulah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya, jadi ketika menjawab tadi apakah hukuman bisa kita lakukan dalam kelas, tadi sudah dijawab oleh Pak Lase ya Pak Lase. Ya ternyata Pak Lase hukuman itu tidaklah efektif, susah Bapak Ibu. Tapi konsekuensi itu akan lebih membangun karakter siswa. Begitu dia. Oke, ya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, iya. Ini mungkin bisa kita jawab ya. Kenapa harus keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada bisa Pak Ibu yang berikan pendapat? Kenapa harus
keyakinan dan peraturan kelas saja. Ya, kembali ke tadi ya. Nah, kita bisa lihat tadi bagaimana kesepakatan yang terbuat. Kalau tadi hukuman itu sudah pihak. Tapi kalau kita sebut nanti dengan konsekuensi, itu sudah sesuatu yang kita sepakati. Nah, berarti kembali ke sini, keyakinan kelas itu berarti adalah kesepakatan yang sudah kita yakini bahwa itu adalah suatu nilai kebajikan yang bisa membentuk karakter. Itu dia Bapak Ibu. Ya, jadi kalau peraturan itu kan sama seperti saya bilang, peraturan itu kita tetapkan. Jika siswa datang terlambat, maka siswa harus dijemur di bawah tiang bendera. Nah itu, jadi beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Oke? Nah sama seperti Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Boleh Ibu coba jawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena ketika kita tidak menggunakan helm apabila terjadi kecelakaan, maka akan mengalami cedera yang parah di bagian kepala, dan juga memang sudah ada peraturan penggunaan helm itu untuk melindungi pengendara sepeda motor. Oke, iya. Tepat ya. Berarti intinya untuk keselamatan. Nah ini Bapak Ibu, ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ini yang disebut nanti dengan sesuatu keyakinan, nilai-nilai yang kita yakini. Nah ini bukan peraturan Bapak Ibu. Mungkin kalau pemerintah hanya bilang peraturan menggunakan helm itu adalah peraturan yang harus ditaati. Tapi kembali ke kita meyakini ketika kita berkendara menggunakan helm, maka kita akan selamat. Itu dia. Jadi ini yang disebut dengan keyakinan. Sama seperti dengan nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah itu kan tanpa kita harus kita menaati peraturan, tapi kita yakini ketika kita menggunakan masker, ketika kita mencuci tangan, maka itu nilai kebajikan yang bisa kita lihat di sebelah kesehatan. Begitu dia Bapak Ibu. Ya jadi ini kita boleh sepaham bahwa itulah beda yang kita sebut dengan keyakinan dengan peraturan. Oke? Ya ini saya saja. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Hormat. Ini nilai kebajikannya hormat. Ya menghormati semua orang dan barang milik orang lain contohnya. Nilai kebajikannya bekerja. Apa budaya positifnya, spirit positifnya atau keyakinan kelasnya? Mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti segala kegiatan yang dibebaskan. Ya nilai kebajikan yang diterima dan dimiliki, saling menerima satu sama lain dan saling peduli contohnya Bapak Ibu. Oke, ini kita masuk kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Bahwa sejatinya seorang manusia pasti punya tujuan, maksud dan tujuan. Nah saya membuka Bapak Ibu di sini, saya berdiri di sini punya maksud dan tujuan. Jadi bahwa semua apapun yang kita berbuat, baik itu positif, baik itu negatif, semua punya tujuannya masing-masing. Nah ya, jadi sini ada studi kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelas Belon. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan doni yang sering meminta-minta penghasilan mereka. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan doni melakukan hal ini? Ya, jadi ada seorang murid namanya Doni. Setiap hari dia mengambil bekal teman-temannya dan memakan bekal teman-temannya. Ya, seperti saya kembalikan tadi, kebutuhan dasar manusia. Pasti sejauh ini punya maksud tujuan. Ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan jawab bersama. Sebelumnya dulu, kira-kira Bapak Ibu apa kebutuhan sejauh ini? Apa kebutuhan yang terlengkapi dari sejauh ini? Oke, boleh. Mungkin karena Doni lapar atau tidak memiliki uang sehingga dia mengambil bekal dari teman-temannya. Oke, yang bagus sekali. Ada pendapat lain terus Bapak Ibu? Ya lapar karena dia mungkin tidak punya uang dan mengambil bekal teman-temannya. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika memang kita merasa kita lapar, kita perlu minum. Nah, makanya kita sering lihat kasus-kasus siswa kita itu mencuri. Bahkan mungkin bisa top kanan Bapak Ibu kita lihat bisa bertahan. Ternyata
inilah dia. Semua orang punya maksud dan tujuan. Jadi ketika kita memang menggali apa tujuan mencuri, nah itulah tuntutannya sebagai kita sebagai guru tidak langsung menjudge. Nah jadi kita tanya dulu bahwa kembali kebutuhan dasar pasti ketika orang berbuat salah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi seperti si Dori tadi kita bisa lihat ya, dia lapar seperti dijawab oleh Ibu Monica, dia perlu makan, uangnya mungkin dia ada, benar. Berarti yang diperlukan si Dori apa dia? Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, ketika ditanya oleh Ibu Ambar, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang dipenuhi, berusaha dipenuhi si Dori kebutuhan untuk bertahan hidup. Begitu dia Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Saya rasa ini kasus yang paling banyak kita temukan siswa kita. Ya, yang broken home, orang tuanya jarang di rumah. Nah ternyata Bapak Ibu inilah maksud tujuannya. Ternyata dia adalah mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi, kebutuhan dasarnya untuk kasih sayang tidak terpenuhi. Ya jadi sebenarnya tugas kita adalah bagaimana kita melihat dalam setiap permasalahan yang kita hadapi siswa itu bahwa apa sebenarnya tujuan dia dalam masalah itu. Itu dia Bapak Ibu. Nah yang ketiga, penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Nah inilah kasus yang kita hadapi si Montu contohnya. Nah dia merasa penguasa, kita penguasaan. Dia mungkin merasa bahwa dia satu-satunya orang yang mungkin di rumah dia tidak dapat terkekang. Nah tapi ketika dia merasa bahwa di sekolah ini dia bisa menunjukkan kekuatannya. Nah berarti kebutuhan apa yang sedang terpenuhinya? Boleh tadi bahwa itu adalah kebutuhan penguasaannya, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Dan kemudian kebebasan, ya kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, ya mengenai arah hidup seseorang. Nah jadi tadi jika jawaban Sidoni dan kasus tadi di atas bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibu dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beragam, maka dulu sudah memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Ya jadi ada juga nanti di Bapak Ibu yang mungkin di rumah, ya kasusnya itu kan kita bisa lihat bahwa yang dimasak oleh Ibu Sidoni itu hanya bisa nasi goreng setiap hari. Nah itu mungkin akan menjadi suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh Sidoni sehingga dia merasa bahwa punya teman yang beraneka-ragam perlu untuk merasakan. Nah itu untuk yang kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Nah jadi Bapak Ibu kalau ada siswa kita mungkin yang suka dia yang lain mungkin ngambil alat tulis temannya atau misalnya menyembunyikan handphone temannya, nah itu berarti kebutuhan apa yang terpenuhi? Kesenangan. Jadi mungkin usil, ini lebih sering mungkin bilang gak pandai sih memang ini yang di kelas, gak pandai, tapi usil kan soalnya kalau temannya berarti kebutuhan apa terpenuhi? Kebutuhan kesenangan. Oke, jadi ini ya semua Bapak Ibu. Nah sekarang kembali ke kita. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Nah apakah kita judge mereka? Nah apakah setiap mereka berlaku salah kita langsung merasa menjudge mereka? Nah kau pencuri kau, nah kau, nah selalu kita mungkin mengatakan hal-hal seperti itu. Nah jadi mungkin kita bisa lihat bagaimana sebenarnya peran kita sebagai guru untuk menjadi solusi atas permasalahan siswa-siswa kita. Ya jadi kita boleh lihat dulu video ini semua Bapak Ibu. Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel calon guru SD. Itu sudah pernah dilakukan sama kalian semua. Bapak Ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ini, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang kurang jelas. Kalian tahu kan?
jadi monotori. Ya oke, Bapak Ibu, mungkin video ini video yang sederhana yang mungkin sudah sering kita lihat di sosial media. Mungkin ini buat mengingatkan kita sesama Bapak Ibu. Nah, bahwa semua punya maksud dan tujuan. Nah, sekarang kembali kepada kita sebagai peran kita sebagai guru. Nah, apakah kita mau seperti di video tadi itu mungkin akan menjadi penyesalan seumur hidup bagi kita, ya? Bagaimana karakter siswa itu bukan saja mungkin kita buang down, ya, mungkin itu akan menjadi suatu memori yang akan teringat dalam jangka waktu panjang. Nah, itulah mungkin bagaimana peran kita sebagai guru untuk menjadi solusi atas segala permasalahan yang dimiliki oleh siswa. Nah, ini mungkin akan menjawab apa yang harus dilakukan. Ya, yang pertama adalah penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, penghukum. Nah, ini menghadik, menunjuk-nunjuk, memberi hukuman, ya baik itu fisik maupun psikis. Ya mungkin sering juga kita kalau perkataan itu ternyata itu akan menyakitkan karakter siswa. Nah, dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, lembut memang suaranya, ya tapi mungkin menusuknya, ya misalnya guru menyatakan alasan kesalahan siswa itu, ya suaranya lembut, memelas sedih, namun terkesan bahwa siswa merasa bersalah. Ya dampaknya membuat murid merasa bersalah dan tidak percaya diri. Ada pembunuhan karakter juga ini ya Bapak Ibu. Teman memang ramah, cenderung bersedar gurau, tetapi dampaknya murid itu akan bergantung kepada kita dan kita ternyata tidak akan membuat murid itu menjadi mandiri. Ya pemantau selalu bertanya, jam berapa kau datang? Semalam kau datang jam berapa? Udah mau lihat peraturan kelas kita? Nah, pemantau itu banyak bertanya. Nah, banyak yang ternyata yang harus disebutkan di situ. Ya, murid merasa tidak nyaman dan ada manajer. Suara netral, mengajukan pertanyaan bermakna, kemudian menciptakan solusi sendiri untuk memecahkan masalah siswa dan murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oke, dari kasusnya si Kaila tadi, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, ternyata apa posisi kontrol yang harus kita terapkan kita sebagai guru. Terlambat lagi. Kemarin kau sudah terlambat, sekarang terlambat. Kapan ya kamu bisa datang tepat waktu? Menurut Bapak Ibu, dewan kontrol yang mana ini? Terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Kira-kira di mana Bapak Ibu? Ya? Pemantau? Iya, tepat. Pemantau. Kenapa? Ada data ya. Kemarin udah terlambat kau. Sekarang kau terlambat. Kapan kau bisa datang tepat waktu? Bertanya. Jadi jam berapa kau datang semalam? Jam 7. Nah besok kau lagi kau. Gak ada solusi, hanya pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Nah yang kedua, kalau besok kau terlambat lagi, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Yang tadi ada di video Kaila. Nah berarti kalau ini apa kira-kira? Penghukum. Tidak mulai belajar lagi, ya hukuman, berarti penghukum. Iya oke. Apa rencana kamu untuk memperbaiki manajer? Oke iya, Yesus Bapak Ibu harapannya, marilah kita peran kita sebagai guru, kita semua menjadi manajer bagi siswa kita. Nah, untuk menerapkan peran guru sebagai manajer, maka kita perlu menerapkan segitiga restitusi. Ya apa itu segitiga restitusi? Maka ada yang pertama validasi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan bersalah dan menanyakan keyakinan. Ya jadi ketika kita memilih peran kita sebagai manajer, maka bukan lagi hukuman, bukan lagi sebagai pemantau yang bertanya, tidak lagi mengatakan kalau ada besok udah nggak usah belajar di luar aja. Nah ternyata Bapak Ibu itu bukanlah membuka karakter, bukan membuat siswa itu menjadi disiplin, tapi mari kita menjadi manajer, kita mulai dengan menstabilkan identitas dan kemudian menanyakan keyakinan, ya validasi tindakan dan terakhir nanti menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu, jadi semua tadi hubungannya kembali disiplin itu akan berhubungan nanti semua dengan segitiga restitusi. Nah yang pertama itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu, ketika kita panggil siswa yang datang kepada kita,
Ya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan. Berarti kebutuhan dasar. Ya Bapak Ibu, nah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di sini. Nah kamu patut bangga karena telah menjadi sesuatu yang penting bagi kamu. Saya bangga saya. Kamu bintang di kelas, saya bangga. Tapi ini salah yang kamu buat. Benar enggak? Nah itu mungkin bisa kita lakukan untuk validasi tindakan. Yang ketiga, ini dia akan menyadari motivasi intrinsiknya dan kembali bahwa apa yang diyakini dan sudah diyakininya. Ya, kemudian tanyakan, nah apa yang sudah kita sepakati di kelas? Ingat ya kamu, kan udah ada hal-hal nilai kebajikan sudah bertambah di kelas. Iya Bu, nilai apa itu? Nilai disiplin contohnya. Nah ini yang bisa kita katakan kepada mereka, nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa menurut kamu di kelas yang ideal untuk kamu? Nah jadi ini dia Bapak Ibu, peran kita sebagai manajer. Maka mari kita terapkan untuk menjadi solusi atas segala permasalahan siswa. Kita melakukan segitiga diskusi. Yang pertama kita stabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk ke sesi diskusi, saya buka dulu tanya jawab. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, baik. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih untuk materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Meli, narasumber kita. Kita lanjut dengan diskusi Ibu, atau ada yang mau bertanya? Suster Bapak Ibu, sudah paham kita ya? Sudah cukup mengerti kita dengan apa yang sudah disampaikan. Ini berarti kita masuk ke diskusi kelompok. Oke, silakan. Baik Bapak Ibu, kita mau lihat aja di sini dulu. Dari cerita ini mana kira-kira segitiga resolusinya? Ya guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni itu baru di sekolah mereka. Dan berapa murid usil, Vivi, Natali, mereka menggunakan kesempatan seenaknya tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni dalam kelas. Nah, Ibu Eni mencoba menyapa dengan nama sambil mengingatkan mereka untuk tak fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan. Kira-kira pertanyaan itu masuk ke teori kontrol yang mana Pak Ibu? Bukan. Peran gurunya sebagai apa di sini? Manajer kah? Teman kah? Pembuat rasa bersalah kah? Atau pemantau? Ayo tugasnya dikerjakan, nanti ibu tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibunya. Nah kira-kira apa itu Pak Ibu? Tolong bantu ibunya. Bisa kasih pendapatnya? Iya, tepat sekali. Maka, iya, peran gurunya di sini posisi kontrol itu sebagai teman. Tolong bantu ibunya, ya sebagai teman. Namun Vivi dan Natali malah tertawa, Ibu Santi saja Bu, mereka tidak mengerjakan tugasnya dan mengobrol. Nah besoknya datanglah Ibu Santi dipanggil sendiri dengan Natalia dan menanyakan tentang laporan Ibu Eni, menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan menggantikan rasa tidak hormat mereka. Dan mereka mengatakan bahwa tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan Ibu Santi kembali menanyakan apakah mereka mau memperbaiki masalah, apa ada gagasan lain. Ya mereka katakan bahwa akan diskusi dengan teman kelasnya dan menjumpai kepala sekolah untuk mengatakan bahwa Ibu Vivi boleh masuk kelas mereka lagi untuk menggantikan guru pengganti. Nah pertanyaan saya Pak Ibu, kira-kira dari sini mana yang pertama untuk yang validasi identitas? Yang mana dia validasi identitas ya Pak Ibu? Ibu Santi layanan kembali apakah mereka bisa menggantikan rasa dari Ibu Santi? Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ada validasi identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ada yang kira Pak Ibu? Ya, kalau tadi untuk validasi tindakan itu bersalah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah bersalah kok. Nah itu ya untuk yang validasi identitas. Ada yang kira Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu ada?
Dan di sini kan segitiga restitusi dimulai dengan pertama menstabilkan identitas. Yang mana itu? Menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh yang minta. Oke, iya. Berarti yang pertama, dapat ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Tindakan itu boleh saja dapat bila mereka sungguh-sungguh minta maaf. Oke. Masuk yang kedua. Yang kedua itu kita masuk dengan validasi tindakan. Nah, berarti mana dia validasi tindakan? Mereka mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan kelas. Iya, mereka mengakui bahwa keyakinan mereka tidak sesuai dengan kelas. Oke, berarti itu masuk ke dalam validasi tindakan. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, mana di sini yang masuk ke dalam validasi keyakinan? Mereka mengatakan bahwa mereka akan menjumpai Kepala sekolah. diskusi membuat Oke, iya berarti iya kita sudah sepakat Bapak Ibu. Berarti dari kasus ini kita semua sudah paham bahwa yang pertama dari kasus ini untuk validasi tindakan itu dia mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa kalau kamu sungguh-sungguh minta maaf. Oke, yang kedua untuk menyatakan validasi tindakan, nah dia mengatakan bahwa tindakan kami mengakui bahwa kami bersalah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Dan selanjutnya untuk keyakinannya maka dia mengatakan ya diskusi dengan teman sekelas dan berjumpa di kelas sekolah. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu harapannya Bapak Ibu akan praktek di depan. Jadi saya akan berikan lembaga di sini. Ada kasus di sini Bapak Ibu, kita akan bermain peran role play. Jadi Bapak Ibu akan bertindak sebagai siswa dan sebagai guru nanti, dan kita akan berikan di depan ini bagaimana caranya kita mempraktekkan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, saya akan kasih waktu sekitar mungkin 2 menit untuk baca ini, dan selanjutnya kita akan ke depan ini untuk berpraktik. Oke, terima kasih. Selamat siang pemerintah, Rosinta. Iya, ibu memanggil kalian berdua ke sini. Ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan kepada kalian berdua. Tadi salah seorang temanmu dari kelas menjumpai ibu mengatakan bahwa Rosinta menangis. Jadi di sini ibu mau ingin tahu lebih lanjut ada apa permasalahan di kelas sehingga Rosinta menangis. Jadi sekarang mau memberikan kesempatan kepada Mufika dulu untuk menjelaskan masalahnya. Silakan Mufika. Oh gitu, jadi dia tersinggung begitu. Tapi kamu tidak ada yang untuk sengaja membuat teman-teman merasa rendah diri ya? Iya, ibu pun menyadari memang semua manusia pernah salah. Kita memang kadang-kadang melakukan sesuatu tindakan, kadang kita tidak pikirkan terlalu jauh apa dampaknya, tapi ternyata berdampak kurang baik kepada orang lain. Jadi bagaimana menurutmu apa yang kamu lakukan itu bagaimana kita? Kamu sudah menyakini salah. Lalu sekarang ibu mau bertanya, kira-kira menurut kamu selanjutnya apa tindakan yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan ibu? Karena ibu lihat terus ini sepertinya merasa down mentalnya, merasa rendah diri karena terus ibu lihat dan ibu tahu dari teman
perbedaan. Jadi aku bisa juga sebagai mereka. Baik, bolehkah ini dibuat dalam bentuk kesepakatan tertulis yang disepakati bersama? Boleh. Jadi berarti kami memerlukan apa? Untuk menjadi suatu kesepakatan mereka yang memerlukan suatu apa? Jadi kira-kira apa mau dilakukan? Diskusinya bersama dengan teman-teman. Dan sekarang kalian memperbaiki hubungan berdua dulu ya nak. Ya, jadi sekarang silakan apa yang mau kamu katakan kepada bos boleh dilakukan dulu, diselesaikan dulu, baru nanti seperti yang kamu katakan kamu ingin membentuk keyakinan dan kesepakatan kelas di kelas, boleh nanti dalam kelas nanti kamu lakukan seperti yang kamu katakan tadi. Silakan. Terus aku minta maaf kalau salah dan mengikuti apa yang memberikan untuk menunjukkan yang baik bukan kesalahanku. Mungkin kesalahanku membuat terus sakit hati. Minta maaf ya. Baik, terima kasih ya nak. Jadi nanti kesepakatan kelasnya didiskusikan lagi seperti yang kamu ungkapkan tadi. Sekarang silakan kembali ke dalam kelas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Baik, terima kasih. Saya lihat anak-anak kami sehat-sehat dan bagus-bagus penampilan pada pagi hari ini. Untuk pagi ini kita akan belajar fisika. Materi yang kita pelajari mengenai hukum atau gaya Coulomb. Jadi kita tidak banyak memerlukan waktu, kita langsung mengerjakan itu secara kelompok. Maka silakan kamu akan mencari referensinya untuk melihat di dalam buku dan langsung dikerjakan. Saya berikan waktu, dipersilakan. Baik Pak. Ya, karena waktu kita sudah habis, silakan dikumpul, diserahkan tugasnya. Iya Pak, sebentar ya Bapak. Pak, ternyata ada yang tidak mengerjakan tugas di antara kalian, si Ivan. Tolong dipanggil si Ivan dulu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan duduk. Ivan, bagaimana sehat? Kamu tahu mengapa Bapak panggil di sini? Mungkin perkiraan buat saya kemarin. Nah, bagus, berarti kamu sudah tahu ya. Mengapa tidak diserahkan tugasnya? Kemarin saya membuat putusan oleh Pak, terus malamnya saya sekolah sampai jam 5 sehingga saya masuk ke kelas Udah 50 menit. Untuk main pulsa, untuk TikTok juga tidak dilarang, itu bagus. Tetapi kamu harus
membagi waktu. Nah, mungkin kamu masih ingat apa yang merupakan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat di kelas? Masih ingat? Nah, coba dulu teman-temannya dulu marinya apa keyakinan atau kesepakatan yang sudah pernah kita buat di kelas? Ya, salah satu kita harus mengerjakan tugas. Jadi kira-kira kalau kita ingat kembali, masih ingat tugas? Mengerjakan tugas. Nah, berarti itu termasuk kategori mana itu, mengerjakan tugas itu? Selalu bertanggung jawab. Nah, selalu bertanggung jawab. Berarti kamu sudah sadar sekarang bahwa itu merupakan tanggung jawab siswa atau termasuk kamu karena kamu mengerjakan tugas tersebut. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan sekarang? Pertama, saya minta maaf kepada Bapak karena saya tidak menjelaskan tugas saya, Pak. Yang kedua, saya berjanji tidak akan tidur terlalu malam lagi, Pak. Tidak terlalu malam. Dan yang ketiga, saya berjanji akan mengerjakan tugas dari Bapak dan besok akan saya buktikan, Pak. Nah, itu sangat bagus apa yang sudah kamu buat berupa komitmen atau berupa janji, sehingga Bapak akan menunggu tugas-tugas kamu selanjutnya, dan tugas yang belum kamu serahkan jangan lupa kamu harus serahkan besok. Sehingga nanti proses belajarmu dan juga akan bisa mempengaruhi nanti pada nilai-nilai kamu untuk PR kita selanjutnya. Jadi terima kasih banyak karena kamu sekarang sudah sadar, dan coba ikuti apa yang dilakukan oleh teman-temanmu, dan kamu juga harus bisa membagi waktu dengan baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Suster Bapak Ibu. Ya, jadi dari role play tadi, penerapan tadi, saya sudah boleh simpulkan bahwa kita semua yang ada di sini sudah boleh paham menjadi solusi yang terbaik bagi semua permasalahan siswa. Begitu Bapak Ibu, boleh tepuk tangan dulu kita semua. Ya, sebelum menutup kegiatan ini, saya mau minta dulu satu orang untuk merefleksikan kira-kira apa yang Suster Bapak Ibu dapat dari pertemuan kita ini. Saya persilakan mungkin kepada Suster Mira. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu. Sedikit hal yang bisa saya dapatkan dalam pertemuan ini. Yang pertama itu, saya merasa sangat senang ya, saya bisa memperoleh beberapa hal yang membantu saya untuk bisa memahami bagaimana caranya untuk membudayakan hal-hal positif untuk anak khususnya, sehingga ketika mendampingi anak dalam misalnya ada permasalahan terhadap anak, ada permasalahan terhadap sekolah, saya sebagai pribadi bisa mendampingi anak untuk memberikan hal positif dengan cara saya tidak langsung menghukum, tetapi mencari tahu terlebih dahulu, mempelajari sifat anak dan bagaimana karakter anak, sehingga dalam membuat suatu keputusan atau memberikan suatu pendampingan, saya bisa memberi yang terbaik dan mengajari anak untuk bisa lebih bangkit lagi dalam belajar dan memberi hal yang positif untuk anak. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Oke, semua Bapak Ibu, ya, kita akan mengakhiri kegiatan ini. Mari kita menjadi peran guru sebagai manajer. Kita tak menjadi solusi yang memberikan solusi yang terbaik untuk masalah kita. Kita tak mengingat bahwa Bapak pendidikan kita di Triwantara mengatakan bahwa guru itu ibarat seorang petani. Jadi kita tak harus menerapkan bahwa semua siswa itu butuh bibit yang pupuk yang masing-masing itu punya kebutuhan masing-masing. Nah, jadi mari kita lihat apa yang menjadi kebutuhan siswa. Kita menjadi guru yang menggerakkan dengan hati, menjadi guru yang luar biasa. Mari kita terus Bapak Ibu bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih dari saya, Meli. Baik, terima kasih kepada narasumber. Boleh di sini dulu Ibu bersama dengan kita. Demikian kegiatan kita diseminasi budaya positif SMA Katolik Sibolga oleh narasumber kita Ibu Melina Pitupulu pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Betul Ibu? Iya.
dan budaya positif, kita sebagai guru yang akan menjadi contoh baik bagi peserta didik kita. Terima kasih Suster Bapak Ibu. Sampai bertemu pada pertemuan-pertemuan berbagi praktik baik berikutnya.